Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, mungkin sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dari entropi. Nah, ketika kita memiliki perubahan entropi, maka didefinisikan sebagai perbandingan antara kalor yang terserap dalam sistem dibagi dengan temperatur dalam sistem tersebut. Nah, ketika kita memiliki siklus Carnot di mana uh, sumbu sumbu Y untuk tekanan dan sumbu X untuk volume. Lalu ketika kita memulai sebuah siklus dimulai dari sebuah titik lalu bergerak ke titik lainnya atau meningkat dalam volume uh, dan mengalami penurunan tekanan. Lalu ketika kita misalnya akan melakukan hal yang isotermik, yaitu kita gambarkan siklusnya seperti ini, lalu kita sampaikan titik akhir pada titik awal seperti ini. Nah, ketika kita memiliki sebuah reaksi yang adiabatik, maka tidak terdapat panas yang akan terserap ke dalam sistem. Namun, ketika kita memiliki T1 pada titik atas dan T2 pada titik bawah, lalu terdapat kalor yang diserap, yang masuk, lalu terdapat kalor yang keluar. Nah, ketika kita melakukannya pada keadaan adiabatik, maka tidak akan terdapat transfer kalor baik yang diterima maupun yang keluar dari sistem. Nah, ketika kita tuliskan bahwa besarnya perubahan dari entropi sama dengan Q1 dibagi dengan T1 ditambah Q2 per T2. Nah, ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan lihat bahwa ternyata besarnya perubahan entropi sama dengan 0 karena titik awal sistem dengan titik akhir sistem sama. Artinya bahwa tidak akan ada perubahan entropi di situ. Tidak pula ada perubahan energi internal. Sehingga kita dapat melakukan atau kita dapat tuliskan bahwa perubahan entropi di sini adalah sama dengan 0. Nah, apabila kita misalnya kita membuat sebuah siklus yang tidak sesederhana ini, namun kita tetap menempatkan titik akhir siklus tersebut pada titik awalnya, maka nilainya pun akan tetap 0, nilai dari perubahan entropinya. Nah, ketika kita memiliki atau ada hubungan dengan perubahan entropi, itu artinya bahwa kita akan melihat bagaimana sebuah sistem tersebut mengalami gangguan atau ketidakstabilan itu sendiri walaupun reaksi tersebut di dalam keseimbangan. Misalnya, ketika kita memiliki sebuah wadah yang berisi partikel sistem, kita anggap saja bahwa sistem ini terdiri dari cairan dan di atasnya diberikan papan yang ditumpuk dengan pasir. Nah, maka akan ada keadaan kuasistatik, maksud saya di sini. Kuasistatik ini sendiri adalah ketika adanya perubahan koordinat suatu sistem yang terjadi secara perlahan itu sendiri. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini kuasi statik terjadi ketika adanya tekanan yang diberikan oleh pasir tersebut ke sistem. Nah, sedangkan yang pasti dalam hal ini kita akan menemukan adanya frictionless atau gaya friction yang sedikit, atau friction ini sendiri didefinisikan sebagai gaya tahanan yang muncul ketika sebuah sistem bergerak atau cenderung bergerak melalui permukaan. Nah, ini merupakan hal yang berhubungan ketika terdapat kuasi statik di situ. Maksud saya ketika terhadap frictionless di sini, bahwa adanya gaya tahanan dari sistem untuk menahan pasir-pasir yang menekannya. Nah, ketika kita mengangkat pasir yang menahan sistem tersebut, maka volume dari sistem tersebut akan bertambah. Artinya bahwa terdapat partikel-partikel yang menekan papan tersebut, penahan tersebut ke atas, atau artinya ada gaya sanggahan dari
dari sistem tersebut ke lingkungannya. Nah, ketika ini terjadi bahwa terdapat perubahan dari jarak perubahan jarak dari sistem tersebut. Nah, ketika kita menambah lagi beban dari pasir tersebut, maka akan ada pergerakan dari sistem ke arah bawah kembali. Artinya bahwa gaya tahanannya akan semakin mengecil ketika, atau gaya frictionnya akan kecil ketika kita memberikan beban atau tekanan pada sistem dari lingkungan tersebut. Nah, sehingga akan terjadi kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, kita tahu bahwa pada kasus ini, pada siklus Carnot yang kita lihat di sini, bahwa terjadi secara reversibel. Artinya bahwa siklus ini bergerak dari satu titik menuju pada titik lainnya. Atau ketika kita lihat pergerakannya dengan gambar panahnya, kita dapat lihat bahwa dia kembali pada titik semula, atau kita dapat lihat bahwa dia bergerak kepada seluruh sistem dan dia akan kembali ke sistem selanjutnya. Nah, ketika kita telah mengetahui atau kita telah mengerti definisi dari perubahan entropi itu sendiri, sekarang yang sebenarnya harus kita lihat adalah definisinya dari entropi sendiri. Nah, ketika di sini sekarang kita memiliki diagram PV lainnya, yang kita gambarkan diagram PV di mana tekanan di sumbu Y dan volume di sumbu X. Kita gambarkan bahwa terdapat sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sistem, lalu terdapat batu-batu yang menekan sistem tersebut sehingga terdapat tekanan ke arah bawah. Artinya bahwa di sini terdapat panas yang digerakkan yang terbentuk karena friction itu sendiri atau gaya tahanannya. Artinya bahwa panas Qf ini dihasilkan oleh adanya gaya friction ini sendiri atau gaya friksi itu sendiri. Nah, lalu di bawahnya wadah tersebut kita berikan reservoir T1. Nah, misalnya ketika dalam diagram PV ini sendiri kita berikan suatu siklus dari sebuah titik ke titik lainnya. Nah, ketika kita menggerakkan suatu sistem itu sendiri, ketika kita menahan atau memberikan tekanan yang lebih sedikit, atau kita ambil batu-batunya sehingga tekanannya makin sedikit, maka adanya perubahan volume, besar volume, atau volume itu akan semakin besar. Nah, kita dapat lihat bahwa yang sebenarnya tergambar dari garis atau kurva sistem tersebut adalah temperatur sistem tersebut. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa adanya penurunan temperatur dari sistem itu sendiri. Nah, kita dapat lihat bahwa pada titik awal delta U atau energi internal dari sistem tersebut sama dengan 0, dan sebenarnya energi internal total yang terdapat dalam sistem adalah perubahan energi internal dari friction ditambah perubahan energi internal dari sistem itu sendiri. Nah, ketika kita lihat bahwa ternyata untuk kurva itu sendiri terhadap perubahan energi internal, kita dapat lihat bahwa perubahan energi internal yang terjadi adalah perubahan energi internal pada kurvanya itu sendiri. Nah, misalnya kita tuliskan di sini bahwa perubahan energi internal sama dengan besarnya panas yang terserap oleh sistem dikurangi oleh kerja yang dilakukan oleh sistem, lalu kita tuliskan bahwa ditambahkan dengan besarnya panas yang ditambahkan dari friction itu sendiri atau QF maksud saya yang tadi kita bahas sebelumnya. Dan ini merupakan definisi dari energi internal, perubahan energi internal itu sendiri dari kerja ekspansi itu sendiri. Nah,
kita lihat bahwa di sini mempengaruhi atau ada hal yang berpengaruh, yakni kerja yang dilakukan oleh sistem itu sendiri ditambah panas yang dihasilkan oleh friksi. Nah, ini merupakan hal yang mungkin sedikit berbeda ketika kita sebelumnya membahas tentang entropi, maksudnya energi dalam dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara tentang energi internal yang dihasilkan oleh siklus Carnot itu sendiri, kita dapat lihat bahwa kita lihat dari sistem yang terjadi bahwa sistem yang terjadi bergantung pada nilainya panas yang tertransfer keluar atau yang dikeluarkan dari sistem, atau kita tuliskan sebagai min QR di sini, dan kita tambahkan dengan kerja yang telah dilakukan oleh sistem itu sendiri. Dia positif karena dia dilakukan kerja oleh lingkungannya. Nah, dan kita tahu bahwa pada situasi ini tetap ada panas yang ditambahkan dari friksi, sehingga kita tambahkan dengan QF. Karena ketika terdapat panas yang tertransfer, bahwa kita dapat lihat terdapat terdapat gaya tahanan yang menahan sistem itu sendiri. Nah, misalnya ketika kita tuliskan di sini bahwa QA atau panas yang tertambahkan ke dalam sistem dikurangi panas yang terkeluarkan dalam sistem, ditambahkan dengan 2 dari panas dari friksi, kita tambahkan yang atas ini, persamaan yang atas sama dengan 0. Nah, kita dapat melakukan hal ini karena atau kita dapat lanjutkan bahwa QA min QR sama dengan min 2 QV, atau kita dapat mengalihkan mengalihkan dua ruas dengan negatif, sehingga kita tuliskan QR min QA sama dengan 2 QF. Nah, kita dapat melihat hubungan antara perubahan panas yang terjadi dalam sistem dengan QF atau panas yang dihasilkan oleh friksi itu sendiri, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa delta S sama dengan Q per T, atau panas yang ditambahkan dalam sistem dibagikan dengan temperatur yang terdapat dalam sistem. Nah, ketika kita tuliskan di sini bahwa siklus ini terjadi secara reversibel, artinya bahwa terdapat sekali lagi terdapat beberapa panas yang berpengaruh atau tergantung pada sistem ini sendiri. Nah, salah satunya adalah dari kita lihat dari persamaan ini, dari QR min QA sama dengan 2 QV. Nah, kita akan melihat sistem entropinya, kita bagi seluruh ruas dengan T, sehingga kita dapat lihat bahwa terdapat kita lihat poin 2 QF ini sendiri, bahwa ketika terdapat panas yang tertambahkan ke dalam sistem dibagi dengan temperatur, maka ini merupakan definisi dari entropi itu sendiri, seperti yang kita awal bahas. Nah, walaupun kita tahu bahwa untuk sistem yang irreversibel, bahwa nilainya energi internal tidak akan nol, atau nilainya entropi pun tidak akan nol, sehingga kita tahu bahwa untuk reversible reaction hal itu akan kebalikannya, atau akan berlaku menjadi nol di situ. Nah, sehingga kita tuliskan di sini bahwa jikalau kita memiliki reaksi yang irreversible atau tidak secara bolak-balik, yakni dari titik satu ke titik lainnya, kita tuliskan di sini, kita gambarkan dari titik tersebut, misalnya kurvanya agak berantakan seperti ini. Nah, kita akan lihat bahwa pada keadaan seperti ini tidak akan ada perubahan entropi, atau perubahan entropi tidak akan sama dengan nol, karena pada kondisi seperti ini akan terdapat kalor yang terpenuhi pada titik-titiknya sendiri. Nah, kita misalnya mengambil satu garis penghubung antara dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, artinya bahwa seharusnya reaksi ini dapat bereaksi secara lurus, namun ketika kita melihat pada kenyataannya reaksi tersebut terjadi dengan
beberapa pergerakan atau beberapa jalur. Artinya bahwa terdapat besarnya entropi di sini. Nah, sekarang kita ketika ingin mengetahui berapakah besarnya entropi yang dihasilkan, kita dapat lihat dari besarnya panas yang terjadi di siklus yang tidak yang reversibel ini dibagi dengan temperaturnya. Nah, sehingga ketika kita meninjau suatu siklus, kita dapat meninjau bahwa berapakah besarnya entropi yang terjadi di dalamnya. Itu bergantung pada besarnya gaya friction yang terjadi atau gaya friksi yang terjadi dalam sistem tersebut, dan juga panas yang dihasilkan baik dalam bentuk reversibel atau irreversibel. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.